alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Wa kullu dhalalatin finnar wa bisanadin muttasil ila al-imam al-muallif rahimahullah ta'ala. Wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin. Qol babu ma jaa'a fi ru'yati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil manami. Bab tentang melihat atau bermimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadatsana Muhammad bin Basyarin, telah meriwayatkan kepada kami Muhammad bin Basyar. Hadatsana Abdurrahman ibnu Mahdi, telah meriwayatkan kepada kami Abdurrahman ibnu Mahdi. Hadatsana Sufyanu, telah meriwayatkan kepada kami Sufyan. An Abi Ishaq, dari Abi Ishaq. An Abil Ahwas, dari Abi Ahwas. An Abdullah bin Mas'udin, dari Abdullah bin Mas'ud. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau telah bersabda, man ro'ani filmanami faqad ro'ani. Barang siapa yang bermimpi bertemu aku, maka sungguh dia telah melihatku. Fa inna syaitona, karena sesungguhnya syaiton la yatamatsalu bi, tidak bisa menyerupai aku. Hadatsana Muhammad bin Basyarin, telah meriwayatkan kepada kami Muhammad bin Basyar wa Muhammad bin Musanna, dan Muhammad bin Musanna. Qala, keduanya berkata, hadatsana Muhammad bin Ja'farin, telah meriwayatkan kepada kami Muhammad bin Ja'far. Hadatsana Syu'bah, telah meriwayatkan kepada kami Syu'bah an Abi Husainin, dari Abi Husain. An Abi Shalih, dari Abi Shalih. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ro'ani fil manami, barang siapa yang bermimpi ketemu aku, faqad ro'ani, kesungguh dia telah melihat aku. Fa inna syaitana la yatawassaru, karena sesungguhnya setan itu tidak bisa menyerupai. Qala, atau beliau bersabda, la yatashabbahu bi, tidak bisa menyamai aku. Hadatsana Qutaibah, telah meriwayatkan kepada kami Qutaibah. Hadatsana Khalaf bin Khalifah, telah meriwayatkan kepada kami Khalaf bin Khalifah. An Abi Malik al-Asja'i, dari Abi Malik al-Asja'i. An abihi, dari bapaknya. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ro'ani fil mani faqad ro'ani, barang siapa yang melihat aku, bertemu aku di dalam mimpi, maka sungguh dia telah melihat aku. Qala Abu Isa, telah berkata Abu Isa, wa Abu Malik, dan Abu Malik haza, demikian juga huwa Sa'd bin Tariq ibni Abi Asyam, wa Tariq ibnu Asyam ibnu ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini tentang ini ya, riwayat perawinya. Wa qala rawa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh telah meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis-hadis sami itu yang aku dengar. Ali bin Ja'farin, aku mendengar Ali Ibnu Ja'far yaqulu, berkata, qala Khalaf bin Khalifah, berkata Khalaf bin Khalifah, ra'aitu Umar bin Quraisin sahiban Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku melihat Umar bin Quraisy, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ana gulamun, dan aku waktu itu masih kecil. Awana gulamun sawirun, aku masih kecil. Hadatsana Qutaibah bin Sa'idin, telah meriwayatkan kepada kami Qutaibah bin Sa'id, wa huwa Ibnu Sa'id, dan dia itu adalah Ibnu Sa'id. Hadatsana Abdul Wahid ibnu Ziyad, telah meriwayatkan kepada kami Abdul Wahid ibnu Ziyad. An Asim bin Kulaibin, dari Asim bin Kulaib. Qala, beliau berkata, hadatsani Abi, telah meriwayatkan kepada kami bapakku, anahu, bahwasanya beliau sami'a, mendengar Abu Hurairah yaqulu, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ro'ani fil mani faqad ro'ani,
Barang siapa melihat aku di dalam tidur bermimpi bertemu aku, maka dia telah melihat aku bertemu aku. Fa inna syaitana karena sesungguhnya syaitan la yatamasalu tidak menyerupai aku. Qala Abi telah berkata bapakku, fahadatsu bihi Ibnu Abbasin, maka aku menceritakan hal ini kepada Ibnu Abbas. Fakultu maka aku berkata, qad ra'aituhu, sungguh aku telah melihatnya. Fagasatul Hasan Ibnu Aliin. Fakultu maka menyebutkanlah Hasan bin Ali, maka aku berkata, syabahtuhu bihi, aku menyerupainya dengan menyerupainya. Kalau Ibnu Abbasin maka berkata Ibnu Abbas innahu kana yusbihuhu. Sesungguhnya dia itu adalah telah menyerupainya. Ya. Mungkin ya orangnya kayak sama gitu. Alhamdulillahirobbilalamin ya. Itu saja kita bisa baca dulu ya berkaitan dengan masalah bermimpi bertemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sesuatu yang sering jadi pembicaraan ya, sering jadi pembicaraan. Ada orang bertemu dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam mimpinya. Bagaimana kalau bermimpi ketemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Nah, jadi berdasarkan hadis-hadis ini bahwa kalau ketemu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu benar adanya ya, tidak bukan apa namanya, bukan kembang tidur, dan yang dilihat orang itu adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, cuma masalahnya bagaimana kalau yang dulu ya, mungkin kalau yang dulu bisa bisa apa namanya mengetahui gitu ya, mengetahui bahwa itu Nabi karena dulu pernah ada yang ketemu kemudian bermimpi, itu Nabi kan. Bagaimana sekarang kita kan secara fisik belum pernah ketemu sama Nabi. Bagaimana kita bisa membedakannya bahwa yang kita lihat itu yang kita bertemu Nabi dalam mimpi atau bukan? Jujur aja saya sendiri nggak bisa ngejawab ya. Cuma katanya gitu, itu ada penegasan dalam hati ketika mimpi itu bahwa itu adalah Nabi. Ini pengalaman spiritual yang ya saya sendiri nggak bisa menjelaskan. Cuma kalau berdasarkan hadis-hadis ini bahwa bertemu Nabi Muhammad SAW itu adalah benar adanya. Karena setan itu tidak bisa menyerupainya gitu. Kalau yang lain-lain bisa ketemu, misalnya ketemu Prabowo misalnya di mimpi. Iya misalnya ini jangan ini misalnya. Misalnya ini kan cuma misal. Tapi saya lagi atau ya saya mimpi ketemu siapa ya? Ketemu Iwan Fals dah ya. Yang netral aja dah. Ayolah ketemu saya misalnya mimpi ketemu Roma Irama atau ketemu Iwan Fals atau ketemu Dul Sumbang misalnya. Bisa jadi itu apa namanya? Setan bisa jadi. Kenapa? Kalau dengan orang-orang selain Nabi, setan itu bisa menyerupai gitu. Tapi kalau Nabi itu tidak bisa diserupai oleh setan. Yang bermimpi juga mungkin orang-orang. Iya, yang bermimpi itu bukan orang sembarangan. Kalau kita ngimpi Nabi Yusuf, ketemu Nabi, ya siapa kita kan gitu ya. Ya artinya kan begini, masalah mimpi. Mimpi itu kan sebenarnya pertemuan rohani. Ya kadang-kadang kita ketemu sama bapak kita yang udah meninggal dunia, sama ibu kita yang meninggal dunia ya. Ya itu bisa jadi memang begitu adanya gitu. Karena memang kalau kita ini kan kalau ketika tidur sebenarnya kan lagi mati. Ya mati. Ya, kalau ketemu dengan orang-orang yang udah meninggal itu pertemuan ruh gitu. Ruh ketemu dengan ruh itu sangat mungkin. Nah kalau misalnya
Di mimpi itu ada ketemu orang tua kita, apa namanya, apa namanya, ya enggak ketemu orang tua, misal ketemu mewasiatkan tentang sesuatu, pada akur sama saudara-saudara, jangan udah emak bapak udah nggak ada malah pada berantem mulu. Itu mungkin apa namanya orang tua kita sedih melihat kondisi anak-anaknya habis apa namanya ditinggal malah pada kagak akur kan begitu. Nah kan pengen ketemu. Ya artinya balik lagi kepada masalah itu bahwa ya mimpi itu ya memang kadang-kadang mimpi itu kembang tidur, ada juga yang memang apa adanya. Enggak. Hah? Maksudnya kebayang lagi mulai. Ya. Bawa. Ada yang membuat ini, saya nggak tahu ini sebagai obrolan aja ya tentang kebenaran atau tidaknya saya juga kurang tahu ya. Kalau mimpi itu mimpi-mimpinya sekitar jam-jam 3, pokoknya menjelang subuh, akhir malam itu katanya benar. Tapi kalau mimpinya habis subuh itu bohong. Benar kebang tidur ya. Ya, habis subuh kita tidur lagi. Itu kan juga mimpi ya. Kalau itu mah lebih banyak kebang tidur. Tapi kalau iya kebang tidur ya sebutnya. Tapi kalau mimpinya itu sepertiga malam gitu, itu bisa jadi benar. Misalnya mau di situ orang tua kita yang udah meninggal dunia itu mau wasiatkan tadi, ya pada akur ya tong, gitu. Artinya memang itu benar orang tua kita nyuruh kita pada akur. Nah kalau udah digituin ya kudu pada mau akur. Kenapa? Karena begini kan di dalam kitab Ar-Ruh Ibnul Qayyim Al-Jauzi itu dikatakan bahwa ketika meninggal dunia itu orang tua tuh bisa melihat ke kehidupan kita, dikasih kayak TV ya. Pemantau gitu, dia tahu kehidupan anaknya itu di dunia gitu. Ya mungkin dari situ, dari pemantauan itu misalnya ada sesuatu yang enggak berkenan ya ketemu di mimpi. Kalau diwasiatkan kebaikan-kebaikan tentang kebaikan dalam mimpi oleh orang tua kita yang udah meninggal dunia, maka harus kita taati, jangan pada main salah-salahan begitu kan. Wah ngapain lah, gua pengen akur sama abang gua gitu, abang gua salah, kudu dia dulu yang minta maaf sama gua, ya kagak bisa begitu. Itu namanya nyeksa orang tua kan gitu ya. Udah bagus orang tua menegur lewat mimpi supaya nggak keterusan. Ya jadi kembali kepada masalah mimpi, ya mimpi itu memang pertumbuhan ruhani antara orang yang masih hidup jasadnya di dunia dengan orang yang udah jasadnya udah nggak ada kemudian tinggal di alam ruh gitu kan. Apalagi kalau berkaitan dengan para nabi dan soleh, orang para solihin ya. Ini kan kalau bicara masalah nabi, ada nabi yang itu tidak diwafatkan ya, tapi diangkat. Kayak Nabi Idris. Nabi Idris itu nggak diwafatkan, nggak dicabut nyawanya Mas Badono, diangkat. Iya diangkat. Ya hilang lah gitu. Kemudian Nabi Isa dalam akidah Islam, beliau itu tidak mati disalib, tapi diangkat ke langit gitu. Kemudian ya kalau Nabi Muhammad memang beliau itu diwafatkan ya secara apa namanya seperti manusia biasa karena ya mungkin ini ada hikmah ilahiyahnya. Hikmah ilahiyahnya ya tidak dikultuskan seperti Nabi Isa gitu. Nabi Isa itu kan sedemikian apa namanya memang faktor belakangan si Paulus ini ya. Nabi Isa itu memang mukjizatnya luar biasa, kemudian cara beliau meninggalkan dunia juga luar biasa juga. Tidak seperti kebanyakan nabi-nabi lain. Makanya kemudian, ya bukan makanya ya, ada orang yang kemudian si Paulus namanya yang memelintir ajaran Nabi Isa yang menyebabkan Nabi Isa ini dijadikan Tuhan.
Padahal Nabi Isa tidak pernah mengaku sebagai Tuhan. Beliau mengatakan, ini Abdullah atani alkitab wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis sholati wa zakati ma dumtu hayya. Nabi Isa itu mengatakan, aku ini Abdullah atani alkitab, aku diberi kitab. Wa awsani bis sholati, dan aku dijodohkan bis sholati untuk sholat dan zakat. Jadi dengan demikian kalau ada agama yang sholat dan zakat disebutnya apa? Islam. Gitu. Nabi Isa sholat, Nabi Isa zakat, Nabi Isa haji, ya mungkin haji cuma kan tidak secara detail. Tapi sholat Nabi Isa sama Muhammad beda. Itu masalah fikih, masalah kaifiatnya. Jadi agama para nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah Islam. Islam. Kenapa? Karena mengajarkan enggak, kalau dari sisi akidahnya tauhid, tapi dari sisi praktek syariatnya Islam. Karena semua iya, jangan dimatakan Islam ini berserah diri. Dalam pengertian bahwa Islam itu berserah diri betul, tapi berserah diri yang cara berserah dirinya itu seperti kita juga. Sama. Ada rukun umat dulu. Rukun imannya ya syahadat ada ya, sesuai dengan syahadatnya sesuai dengan nabinya. Ya, misalnya kalau Isa wa ana Isa Rasulullah mungkin ya gitu ya. Tapi puasa, zakat, haji, sholat, puasa, zakat ini semuanya ada dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuma caranya saja yang berbeda. Maka dengan demikian semua agama itu adalah semua agama yang dibawa para nabi itu adalah Islam. Islam bukan dalam kepentingan ketundukan. Sebab kalau di dalam ketundukan semua orang yang akan tunduk itu dikatakan Islam. Karena apa? Orang Buddha tunduk. Ia tunduk kepada Tuhan. Tapi ketundukan ini tidak diekspresikan dalam bentuk syariat yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, gitu ya. Adapun penegasan bahwa al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum wa raditu lakumul Islam. Islam ini bukan dalam pengertian agama yang hanya diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW saja, tapi adalah agama yang sudah ada dipraktekkan oleh nabi-nabi sebelumnya, yang di situ ada penyerahan diri total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara-cara ibadah yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang itu cara kaifiatnya itu berbeda pada setiap nabi. Tapi intinya semua nabi itu ada praktek-praktek ibadah seperti yang dilakukan oleh umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi balik lagi kepada masalah bertemu dengan orang yang sudah meninggal, dalam hal ini Nabi Muhammad SAW, itu sangat dimungkinkan. Cuma yang bisa bertemu dengan Nabi itu adalah orang-orang tertentu yang derajat spiritualnya sudah tinggi gitu ya. Dan ya juga jangan dipaksakan pengen ketemu. Kan kadang-kadang ya dulu ya waktu kita suka ngulik ngujar obat. Itu ada amalan supaya bisa ketemu Nabi begini. Enggak, itu mah enggak bisa dipaksakan begitu ya. Kalau kita semuanya juga bukan orang soleh tapi ngamalin gitu-gitu, dia kagak bakalan ketemu. Itu otomatis. Nah, nanti Allah dan yang akan menentukan, Kang Eman ketemu sama Nabi Muhammad di mimpi kan gitu, ketemu. Tapi kalau emang kitanya berkokok gitu kan maksain ketemu ya kagak bakalan ketemu. Karena apa? Beda makom, nggak sembarangan orang ya. Saya kira itu wallahu a'lam bishawab. Adakah barangkali ada tambahan keterangan dari Bapak Ibu yang online? Dipersilahkan. Atau ada pertanyaan? Tuh Kang Iman. Nggak ada. Kang Guri. Iya. Gimana? Ini dari dulu kan, maksudnya kalau mimpi ketemu orang tua, ketika orang tua itu ngomong, itu bukan orang tua kita, malah setan. Tapi kalau berkelebat aja atau ngelayap dah gitu,
Membayang doang, itu benar asli. Intinya supaya dikirim doa. Enggak. Itu benar enggak itu? Ya, jadi gini. Semacam itu. Jadi gini, kalau saya dasarnya apa yang saya baca dalam kitab Ar-Ruh Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Jadi di situ Ibnu Qayyim Al-Jauzi itu tidak membuat pembedaan antara yang mimpi yang orang tua berkata dan tidak berkata, gitu. Yang kemudian kalau orang tua kita berkata itu setan, kalau yang nggak berkata itu benar. Itu kalau Ibnu Qayyim Al-Jauzi menceritakan bahwa si Anu ketemu sama orang yang meninggal, orang itu berkata begini, mau silakan begini. Pernah ada di dalam apa namanya di salah satu kisahnya itu ada keluarga apa namanya orang yang meninggal punya hutang. Kemudian si yang meninggal itu menceritakan bahwa saya begini. Ditanyalah, ditelusuri, benar gak? Ini si Fulan punya hutang sama sampean, gitu. Oh benar, oh benar. Kan nanti begitu. Jadi kalau berdasarkan sandarannya ke referensinya itu ke kitab Ar-Ruh tadi, itu tidak benar bahwa kalau yang berbicara itu setan, kalau yang diam itu iya. Kenapa? Ya itu kan komunikasinya komunikasi rohani. Saya pernah gitu awal-awal bapak saya meninggal, saya berdoa, kemudian mungkin udah doanya kelebihan lah gitu ya. Ya di dalam mimpi itu ya diingetin, Mami doanya jangan kelebihan apa kayak gitu. Apa saya mau bilang itu yang ngomong setan kan gak bisa. Ya emang waktu itu juga kebenarannya tahu dari referensinya dari mana. Nah, kalau berasal itu ketika orang tua itu ngomong, entah omongannya nasihat atau ngomong biasa, berarti dia setan. Ya. Bukan orang tua kita asli yang nemuin kita. Gitu. Ya, itu referensinya nggak jelas ya. Kalau saya referensinya kitab Ar-Ruh. Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Ibnu Taimiyah. Iya. Ibnu Qayyim. Ada Al-Jauzi, ada Al-Jauziyah. Qayyim doang gitu kan. Iya, Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Ya. Ya. Tapi kitab Ar-Ruh ini sering dibahas oleh iya, memang itu satu kitab kiriman doa itu. Iya, satu kitab yang memang secara khusus membicarakan masalah ruh. Setahu saya belum ada kitab ya nggak tahu ya, setahu saya belum ada kitab lain yang setahu saya itu membahas masalah ruh. Di situ rinci banget gitu. Jadi saya punya terjemahannya ya. Nah, di situ banyak. Sama juga kemarin ketika orang berkata kirim Fatihah, kirim doa kepada orang meninggal, nggak nyampe itu referensi. Iya, ada. Itu penjelasannya di dalam kitab Ar-Ruh Ibnu Qayyim Al-Jauzi itu ada. Mau dibaca, mau minjam baca silahkan. Nanti saya kasih pinjam ya. Dibahas saja ya. Ya. Saya kira itu saja. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah online. Saya undur diri dulu ya. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Jadi Pak Muhammad? Jadi sekarang apa nih jadi ke sono Cirata mancing mau tebar apa kejadiannya pada ori